Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih fotoin aja deh. Ya, alhamdulillah yang digabung di WA udah ada lumayan, ada Bisri, Awab sama Raihan Fahmi juga ya. Di Zoom sudah. Saat izin jadikan Nisa dan Jiva co-host, nanti kalau ada teman yang masuk tolong dimasuk. Assalamualaikum Kak Raihan. Mohon maaf banget nggak bisa ini, ikut laptop mati, internet puspaknya ada. Oke. Ya, kita kemarin bahasnya sampai dengan metrik, dan apakah ada yang sudah menyelesaikan problemnya atau masih bingung? Yang nomor berapa ya, Tat? Nomor 2. Yang metrik DD itu, Tat. Metrik BB. Iya, bukan sih. Yang 3, Tat. Metrik BB. Oke, kita coba share screen dulu. Oke, yang mana nomor ya? Wadra. Metrik T halaman. Kita udah inverse kan ya kemarin ya? 114. Iya, Tat. Inverse metrik. Yang itu, Tat, yang latihan Iya, 3.9 yang ini nomor 2B sama 3A itu tuh. 2B sama 3A. 3A. Itu nggak bisa. Yang D-nya? Itu kan ditanya inverse sebenarnya. Jadi gini, D-nya itu ya pakai ini nih, ini D. Kan ada yang latihan dari contoh, dari latihan 1, 3.9 nomor 1. Ini kan ada A, B, C, D. Ini yang A, ini yang B, ini C, ini D nih, ini D. Gitu loh. Yang terakhir itu yang D. Jadi kalau mau ditanya yang 2B, itu D sama A inverse, terus diinversekan lagi. Jadi D Berarti dikali nomor A. 1. Ya, Nomor jadi 1 itu dikerjainnya yang A, B, sama D ya, Tat? nomor 1 kemarin kan disuruhnya kerjanya A, B. AB, nggak apa-apa, AB aja. Kan cuma cari inverse-nya aja nomor 1 kan. Ya kan? Nah, nomor 2 itu kan yang dicari itu kan D dikali A inverse terus diinversekan lagi. Jadi kan udah nih dapat A inverse-nya ada kan? Nah, A inverse yang ini sudah ada, yang A inverse yang ini kan udah ada. Berarti kan masuk ke sini, ini A inverse-nya ini. Yang D itu yang ini. Nah, jadi D dikali A inverse. Terus diinversekan lagi. Oh, iya. Nyambung? Nyambung. Nah, alhamdulillah. Ini anak-anak Ustadz pada nyambung. Gitu. Ya. Tinggal D-nya yang ini. D kan tidak perlu dicari inverse-nya. Yang A-nya sudah. Nah, setelah D dikali A inverse, terus diinversekan lagi. Gitu. Mana yang ini lagi? Yang apa? Yang nomor 3A. A ini, yang A ini ditranspose.
Iya ya. Ya. Yang A-nya ini ditransfer dulu selesai. Dapatlah A transpose ya. Dapatlah A transposnya berapa? Misalkan A transportnya 10 25 berarti 10 5 25 min 4 kan itu transposnya. Nah, terus dikali D, D-nya ini, D-nya. Terus setelah itu di-inverse-kan. Nyambung nggak? Nyambung, Ustaz. Oke. Jiva gimana? Apa, Ustaz? Jiva, ya, ngerti Iya, nggak? ngerti, Ustaz. Oke, udah. Tinggal itu. Itu udah Ustaz buat Google Classroom-nya belum untuk pengumpulan? Belum, Ustaz. Kemarin saya ngumpul di WA. Oh ya, nggak apa-apa sih Dewa juga, cuma sedikit gini. Yang penting konfirmasi. Dah. Kalau ini udah mau ke ininya, ke bab selanjutnya. Tapi banyak yang belum ngumpul sih. Atau Ustaz ulang aja sekali lagi. Nanti direkam, terus ditaruh di YouTube. Gimana? Ya, Ustaz. Dapat. Itu aja ya. Biar lebih paham lagi kalian ya. Ya, Ustaz. Oke. Kita sekitar waktu 15 menit lah. 15 menit. Kita akan mengulang tentang inverse. Ada di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang namanya inverse adalah kebalikan, ya. Jadi kalau ditanya simbolnya seperti ini. Ditanya ada metrik A. Kalau ditanya inverse-nya maka A pangkat min 1. Ini adalah inverse, gitu ya. Ini adalah inverse. Nah, kita langsung ke contoh aja biar nggak berlama-lama. Ya. Nah, teoremanya sebuah metrik A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Itu syarat pertama. Kita kemarin sudah bahas determinan gitu ya. Determinannya tidak sama dengan 0. Determinan untuk ordo 2 kali 2 itu beda caranya dengan ordo 3 kali 3. Ya. Kita ini dikasih contoh yang 3.19 atau 3.19. Pertama disuruh cari determinan dulu gitu. Ini kalau determinannya 0, maka dia nggak ada inverse-nya. Tapi kalau dia determinannya tidak sama dengan 0, ya ini dia punya inverse, punya nilai kebalikan. Jadi inverse itu nilai kebalikannya. Kalau kita belajar matematika peminatan di kelas 1 itu kan ada ya yang namanya A pangkat 1. Ini kalau dijadiin minus berarti 1 per A pangkat min 1 kan gitu. Nah ini tapi berbeda dengan metrik gitu ya. Intinya dia kebalikannya dari kata kebalikannya. Ya. Untuk yang contoh 3.19 ini langkah pertama menentukan determinan. Untuk yang soal A adalah ordonya 2 kali 2. Berapa determinannya? Determinannya adalah 8 dikali 11 dikurang 9 dikali 10. Jadi rumusnya itu adalah yang kalau kita metrik itu A, B, C, D. Ini sudah pernah Ustadz berikan ya. Ada metrik A misalkan ini metrik A. Ya. Berapa determinannya det A gitu ya. Maka rumusnya adalah A dikalikan D dikurung dikurang B dikalikan dengan C. Ya, ingat baik-baik ini rumusnya. Ini adalah untuk mencari determinan ordo 2 kali 2. Dicatat baik-baik ya. Syaratnya untuk mencari A inverse-nya bisa dicari atau tidak itu harus determinannya ya tidak boleh sama dengan
0. Kalau dia dapat 0, maka dia tidak punya nilai inverse. Maka dicarilah. 8 dikali 11 dikurang 9 kali 10. Oh, ada nilainya min 2. Pasti punya inverse. Yang ini, 5 kali 8, 40. 20 kali 2. 40 kurang 40, 0. Ah, ini yang B ini nggak punya inverse ini. Kalau yang ini ada, yang ini B nggak ada. Sama juga yang C. 6 dikali 15, 90. 9 kali 10, 90. Ya. 9 kali 10, 90. Jadi 90 kurang 90, 0. Maka yang C ini juga tidak punya inverse. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Jadi yang pentingnya adalah determinan. Nih ya, rumus determinan ini benar-benar harus dicatat. Ya. Determinan A itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Untuk ordo 2 kali 2. Untuk yang ordo 3 kali 3 itu beda. Itu beda. Oke, kita lanjut dulu untuk yang ini. Ya, sudah cukup. Mau dipoto-foto. Oke, bisa hapus. Kalau mau di pause aja nanti ya. Kan kalau pakai Zoom, pakai YouTube kan bisa di pause gitu ya kalau emang kecepatan. Nah, setelah itu mencari adjoint, metrik adjoint. Setelah mencari determinan, kita harus mencari adjoint. Kok gitu? Karena untuk mencari inverse itu rumusnya ada gini, gitu. Ini nih, ya. Untuk mencari inverse itu adalah 1 dibagi determinan dibagi adjoint A. Jadi metrik itu punya unsur namanya determinan sama adjoint. Ya, adjoint. Oke ya. Nah, adjoint itu adalah kofaktor dari metrik A itu sendiri. Gitu ya, kofaktor. Kita sudah bahas kofaktor di kelas faktu gitu ya. Faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu. Kofaktornya ada. Gitu ya. Faktor sebelumnya itu ada. Oke, sekarang kita cek langsung di contohnya aja. Ya. Jadi metrik itu punya determinan sama punya adjoint. Nah, kalau adjointnya metrik apa namanya? Metrik yang ordonya 2 kali 2 atau lebih, gimana caranya gitu? Gimana caranya? Nih, kita ceknya dulu ini contohnya di metrik yang ordonya 3 biar enak gitu ya. Kalau ordonya cuma 1, ordonya 2 kali 2 itu gampang banget, gampang banget. Ya, gampang banget. Maka kita di sini contohnya adalah ordonya 3 kali 3. Ini yang kemarin agak ribet itu di sini. Cuma nggak apa-apa, ini Ustadz kasih contohnya dan Ustadz jelaskan satu persatu. Misalkan ada metrik A. Metrik A itu urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk mencari adjoint dari semuanya ini, kita harus mencari nih ya, harus mencari metrik. Jadi adjoint itu berupa metrik lagi. Kalau tadi determinan itu berupa angka baku, angka yang sudah positif gitu ya, angka yang sudah konstanta. Ini kan konstanta nih ya, min 2 itu konstanta, 0, 0, 1, min 1, setengah gitu, itu konstanta. Tapi kalau adjoint itu berupa metrik lagi. Jadi kita merubah metrik A berupa adjointnya, metrik lainnya lagi dengan cara, nih, kalau setiap unsur ini adalah C11, ya, ini sesuai sama rumus yang di sini, C11, C12 sampai dengan C1N sampai seterusnya. Yang ke bawah adalah C21, C31 dan seterusnya. Maka ini urutannya jadi apa? Jadi nih, Ustadz kasih warnanya yang hitam gitu ya. Maka A itu adalah C11 gitu. A itu adalah C11.
1. Jadi A itu adalah min 2 ini. Itu adalah C11 nih contohnya ini. Caranya adalah cari urutan. Tapi jangan lupa karena ini urutannya ada nilai plus minnya gitu ya. C11 itu dia bernilai positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Bener ya? Oh ya. Positif, negatif, positif. Nah, jadi urutannya gitu. Jadi C11 itu nilainya positif. Kalaupun nanti hasilnya negatif, berarti negatif dikali positif. Gitu. Ya. Urutannya begitu. Urutan nilainya adalah, sudah kasih di grup ya. Di grup, di WA itu urutan dari nilai dari kofaktornya. Positif, negatif. Mulai dari positif. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi urutannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Gitu ya. C11 itu positif. C11 positif. Nah, karena C11 ada di A ini, maka yang sederet dan sebaris dengan A itu tidak dipakai. Jadi yang ini, A ke sini sama A ke bawah itu tidak dipakai. Berarti yang dipakai adalah yang ini, yang tidak tergaris. E, F, H, I. Gitu loh. E, F, H, I. Berarti kalau yang di sini apa? Yang di sini adalah min 3, 2, 8, dan 10. Caranya gimana? Caranya sama kayak kita cari determinan. Tapi versi kecil. Ya, ordo 2 kali 2. Yaitu min 3 dikali 10. Min 3 dikali 10 pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Min 3 dikali 10. Hasilnya mana? Hasilnya adalah min 30. Mana ini? Min 30. Selanjutnya adalah dikurang 8 dikali 2 atau 2 dikali 8. Ya, 2 dikali 8. Hasilnya apa hasilnya? Hasilnya yang ini, min 16. Kan dikurang tadi kan? Min 30 dikurang 16, hasilnya min 48. Min 46. Nah, min 46 ini karena C11 itu nilainya positif, positif, ini positif. Positif, ini negatif, maka negatif dikali positif, hasilnya negatif. Gimana Nisa, Ziva, bisa dipahami? Bisa, Ustadz. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang C12, gitu ya. C12. C12 gimana caranya? Nih, saya hapus dulu garis ini. Karena garis ini, nah, ini yang kotak juga hapus. Sekarang kita yang tolong ada yang masuk tuh di admit. Sudah di admit. Jiva, tolong di admit yang masuk, nak. Oke. Enggak ada Ustadz bacaannya. Enggak ada ya? Kamu enggak jadi co-host ya? Oke, udah. Ya, sekarang kita mau yang C12. C12 yang mana? Yang B. C12. C12. Oke ya, C12. Maka yang segaris dan sekolom dengan C12 itu tidak dipakai. Maka ABC itu tidak dipakai, BEH itu tidak dipakai. Yang ini nggak dipakai, yang ini nggak dipakai. Loh, yang pakai ini mana saat? Ya ini. Ada D, G, F, sama I. D itu 4. Ya. Habis itu G itu 0. F itu 2, I-nya 10. Maka inilah yang dipakai. Lihat. C12 itu nilainya negatif. Negatif mana nih? Negatif. Negatif. Nih, negatifnya taruh di sini sama dia. Nah, sekarang kita kerjain yang 10, yang 4, 2, 0, 10. Maka 4 dikalikan 10 sama halnya kayak C11. 4 dikali 10 hasilnya adalah 40.
Loh, 40 mana nih? 40. Terus yang 2 dikali 0, ya 0. Mana hasilnya? Dia 0. Ini yang pink itu. Hasilnya ini 0. Ya kan? 40 dikurang 0. Hasilnya 40. Tapi jangan lupa ada negatif. Maka di hasilnya jadi min 40. Begitu seterusnya untuk yang C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Jadi ini pekerjaannya mudah, pengalian pengurangannya tapi banyak dan itu perlu konsentrasi. Gitu. Jadi Ustadz contohin aja yang C11, C12. Sekarang saya tanya, ada yang masih mau dicontohin nggak? Misalkan C berapa gitu. Silakan. Jiva, Nisa, ada yang mau dicontohkan? Lagi? Lagi lihat. Yang mana? Yang mana? C berapa? Ini saya hapus garisnya. Mau dicontohin yang mana lagi? Misalkan ya udah nih, Ustadz contohin yang C22. C22 di mana C22? C22 itu di E urutannya ya. C22 itu di ini C22. Nah, itu di E. Pakai yang segaris dan sekolom dengan itu tidak dipakai. Ini tidak dipakai, ini tidak dipakai. Maka yang dipakai jadi apa? Ada A, G, C, dan I. Gitu. Apa aja angkanya? Angkanya A-nya itu adalah 2, 0, 7, dan 10. Duh. Maka 2 dikali 10 berapa? 20. Mana angkanya? Angkanya ini. Nah, ini 20. 2 dikali 10. Ini 2-nya negatif nggak sih? Oh iya, negatif ya. 2-nya negatif ya. 2-nya negatif. Kalau negatif ya tulis negatif. Berarti negatif 2 dikali 10. Berarti min 20. Nah, min 20 ya. Terus dikurang 7 dikali 0. 0. Tulis aja dikurang 0. Maka min 20 dikurang 0. Hasilnya min 20. C11 nilainya apa? Positif. Negatif dikali positif. Hasilnya negatif. Jadilah dia min 20. Jadi nyari yang mau dikalinya itu harus selektif. Kalau Ustadz biasanya pakai pena, kalau nggak pakai apa ya ditutupin gitu loh. Ah, tutup nih satu, tutup satu baris, satu baris. Mana yang kayak dipakai gitu. Ya. Gitu. Seterusnya sampai dengan didapatkan min 46, min 40, 32, terus 96, min 20, 16, 13, 32. Nah, metrik adjoin adalah transpose dari metrik kofaktornya. Nah, jadi setelah didapatkan semua, terus ditranspose. Jadi jangan lupa, ditranspose. Setelah ditranspose, dapatlah dia adjoin dari metrik kofaktornya. Jadi perjalanannya nggak gampang. Udah dicari satu-satu, udah dikalikan, dikurangin, dikali positif negatifnya, terus ditranspose. Maka pekerjaan mencari adjoin itu sebenarnya sudah panjang, jadi jangan sampai selip. Nah, sekarang saya simpen. Nanti kalau kalian kelewat, tinggal di pause aja di YouTube-nya. Hapus ya. Nah, setelah mencari determinan, mencari kofaktor, mencari adjoin, kita tibalah di mana? Di mencari metrik itu sendiri. Inverse-nya. Jadi inverse-nya itu rumusnya adalah 1 per determinan dikali adjoinnya. Cuman itu.
1 dikali 1 per determinan dikali adjoin. Karena kita sudah dapat adjoinnya, kita juga sudah cari determinannya, maka tinggal dikali aja. Dikali. Oke. Ini adalah contoh langkah-langkah mencari apa jenenge? Inverse. Nih ya. Langkahnya adalah cari determinan, cari adjoinnya, gunakan rumus A inverse adalah 1 dibagi determinan dikali adjoin. Ya. Kita kasih contoh deh yang B aja nih. B itu kan udah pakai rumus ya. A, B, C, D. Sama seperti yang saya kasih tadi rumusnya. Nih. Pertama cari determinannya. Berarti determinannya adalah A dikali D dikurang B dikali C. Nih ya. A dikali D dikurang B dikali C. Itu determinan. Setelah itu adjoinnya apa? Kalau yang metrik 2 kali 2, itu gampang banget. Tinggal dibalik, nih ya. A, B, C, D. Adjoinnya itu apa adjoinnya? Adjoinnya itu, nih. Adjoinnya adalah, ini nggak usah kalian cari pakai rumus, udah bisa dapet. Adjoinnya itu ini, yang ini. Jadi AD dibalik. AD. Ini D, ini A. Itu dibalik. Terus BC-nya itu dikasih negatif. Negatif D, negatif C. Gampang kan? Setelah itu apa? Langsung dikalikan dengan determinannya. 1 per determinan. AD min BC. Jadi ini rumus nih. Nah ini rumus. Ini udah rumus jadi. Ini untuk yang ordo 2 kali 2. Kalau suruh cari metrik, ini rumusnya. Selesai. Nggak percaya, kita cek sama yang contoh yang A-nya. Contoh A ya. Ini rumus jadi nih. Rumus jadi. Nih rumus jadi. 2 min 3, 1, 4. Itu metrik A. Determinannya berapa? Berarti 2 dikali 4, 8. Dikurang min 3. Min 3 karena min 3 dikali 1, min 3. Maka hasilnya 8 dikurang min 3. Minus ditemu minus. Jadi positif. 8 ditambah 3. 11. Jadi 11 dia. Nah sekarang cari adjoinnya. Adjoinnya itu gampangnya gimana? Ini nih langsung praktek itu langsung jadi. Adjoin A. Yang mana caranya? A dan D dibalik. Jadi 2 dan 4 itu dibalik. Di sini 4, di sini 2. Min 3 yang tadinya minus, dikasih minus lagi. Berarti minus ketemu minus, positif. 1 minus. Karena 1 positif. Selesai. Jadi kan langsung. Jadi nggak usah langsung dikasih minus dulu terus ditransport gitu. Nggak usah, langsung aja. 2, 4 dibalik, jadi 4, 2. Min 3 dikasih minus, jadi 3. 1 dikasih minus, jadi min 1. Setelah didapat ini, dikalikan ini. Dikali 1 per 11. Jadi 1 per 11 itu adalah, 11 itu determinannya. Jadi 1 dibagi 11 dikali ini. Hasilnya ya ini. 4 per 11, 3 per 11, min 1 per 11, 2 per 11. Ini adalah inverse-nya. Langsung jadi nih. Ini langsung jadi. Udah jawab begini, udah bener. Selesai. Pembuktian ini kalau disuruh buktikan. Kok iso dibuktikan Ustaz? Bisa. Karena A, metrik A, kalau dikalikan dengan A inverse-nya, hasilnya itu jadi metrik identitas. Yaitu berupa angka 1001. Itu namanya metrik identitas. Yang metrik 2 kali 2, Ustaz anggap bisa dilihat pakai ini, nggak ada perubahan sama sekali. Bisa dipahami? Bisa. Nah, pahami gimana? Ikut dulu, Ustaz. Nanti ngeraba-ngeraba. Kamu telat masuknya soalnya. Nah, sekarang contohnya yang agak ini, panjang. Apa itu? Metrik yang ordo 3 kali 3.
Oh, ini panjang. Pertama suruh cari determinannya. Determinannya aja udah panjang nih. Masih ingat cari determinan yang order 3x3? Kalau Ustadz sih suruh tulis ulang ya. Tulis ulang di mana? Di sini. Jadi ini tulis ulang yang ini. Dua ini. Di sini min 11, 30, 16, 3, min 8, min 4. Nah, setelah itu determinannya dicari 1/1. Wah, ini mana ya? Mulainya dari mana nih ya? Dia langsung aja nih. Min 8 dikali 1 dikali min 1. Ntar dulu. Oh, ini kofaktornya, ding. Sorry. Salah. Clear. Metriknya atas ya. Metriknya atas. Ini metriknya. Gimana caranya untuk dapat determinan seperti ini? Nah, ini kan perlu rumus nih, gitu kan ya. Perlu rumus. Maka tulis ulang di sini sebelah sini. Min 8, min 5, 4, 10, 1, 5. Udah, dua ini aja ditulis. Terus kayak mana, Ustaz? Lajunya. Lajunya adalah miring dari atas ke bawah itu nilainya positif. Nanti yang dari atas ke bawah ke atas itu negatif. Contoh gimana nih? Jadi caranya gini. Min 8 dikali 1 dikali min 1. Itu yang pertama. Ya. Itu yang mana ini hasilnya? Hasilnya ini. Ini. Min 8 dikali 1 dikali min 1. Ditambah. Kasih warna yang beda. 10 dikali 2 dikali 4. Nah, karena 4 tadi kan ada di sini ya. Kasih di sebelah kanan biar lebih mudah. Itu hasilnya apa? Hasilnya 10 dikali 2 dikali 4. Hasilnya ini. Ini. Baris yang ini. Ya, ini. Kalau yang ini tadi ini. Nah, itu rumusnya. Terus apa lagi? Terus perhatikan. 4 dikali min 5 dikali 5. Jadi nulisnya harus jelas ya. Biar nggak salah. Hasilnya apa? Ini. Min 5 dikali 5 dikali 4. Ikuti saja langkah-langkah ini. Insya Allah nggak ada kesulitan. Insya Allah nggak ada kesulitan. Sekarang udah nih. Tambah-tambahnya selesai. Karena ini adalah tambah-tambah semua. Ini tambah semua. Ini tambah. Ini tambah. Ini tambah. Ujungnya tambah. Nah, sekarang kita cari yang kurang. Yang kurang kayak mana, Ustaz? Yang kurang. Yang kurang ini adalah 4, 1, 4. Ujungnya adalah negatif. Ini negatif. Ini negatif ya. Kurang. Yang itu tambah, ini kurang. Jadi, min 4 dikali dengan 1 dikali 4. Yang mana ini? Ini nih. Nih, lihatnya ya, panahnya ya. Nah, ini. Negatif dari mana? Negatif bawaannya. 4 dikali 1 dikali 4. Ini negatif. Terus mana? 5, 2, min 8. Agak mirip ya warnanya. Kita cari yang agak beda. Hijau. 2, 5, 2, min 8. 5, 2, min 8. Yang hijau ini. Yang hijau kemana ini? Yang hijau ini. 5. Oh, kemana dia? Oh, ke sini. Dia ke sini dia. Boleh nggak beda selang-seling? Boleh aja. Karena ini cuma perkalian nama penambahan. Nggak akan mengurangi sesuatu pun. 5, 2, min 8. Negatif dia. Tetap nilainya nih negatif. Yang bawahnya negatif. Yang terakhir kita kasih warna agak bronze.
yaitu min 1, 5, min 5 dan 10. Ya, min 1, min 5 dan 10. Itu di mana? Itu di sini. Nih, di sini. Nilainya ini juga negatif. Negatif. Jadi negatif, 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 positif, positif, positif. Jadi yang dari bawah ke atas itu negatif, dari atas ke bawah itu positif. Mana itu ini? Min 5, min 5 dia nggak urut, nggak apa-apa. Perkalian memang harus urut. Ya. Min 5 dikali min 1 dikali 10. Dia nilainya negatif juga. Bisa dipahami ini? Urutan mencari determinan untuk ordo 3 kali 3. Ini Ustaz sudah buat simple sekali. Jangan sampai udah jelas sekali runutannya. Gimana? Nisa? Fahmi? Paham. Oke, sip. Udah ya. Tinggal di pause, dilihat urutannya, diulang lagi bagi yang belum paham. Nanti atau kalau kalian nggak ngerjakan nggak akan bisa. Harus dicoba. Harus dicoba. Oke, ini saya hapus semua. Nah, setelah mencari adjoin, sudah dapat kofaktornya, seperti contoh sebelumnya dapat determinan. Tinggal dikali. Dapatnya kan 2. Nih determinannya. Berarti 1/2 dikali kofaktornya tadi. Yang sudah ditranspose. Dapatlah ini. Tinggal dikali setengah dikali min 11, setengah dikali 30, setengah dikali 16. Hasilnya ini. Sudah dicarikan. Jadi inverse A-nya itu adalah ini inverse-nya, nilai inverse-nya. Mungkin cukup ini ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3. Bila ada yang ditanyakan bisa langsung ke Ustadz. Ustadz cukupkan untuk penjelasan inverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Najib, Nisa, ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih di sini. Kita udah 40 menit ya. Seharusnya udah selesai nih. Kita cukupkan aja, nanti tunggu tayangannya di YouTube yang pembelajaran ini. Oke, see you next time. Ustadz tunggu tugas-tugasnya, Ustadz tunggu tanya jawabnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, nanti kalau enggak selesai. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Goodbye ya, Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.